Begitu kita udah gitu, tong 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 tong, dung, dung, dung. Si Payon tuh malah lari. Bukannya malah main trompet, malah lari dia. Bercet, dia lari ke belakang. Bravo, bravo, ciao, Andalusia. Andalusia. Bukan Andalusia, saya bilang Indonesia gitu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teddy Senada di sini dalam kisah inspiratif. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan maestro musik Indonesia, Dwiki Darmawan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Teddy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sekarang sudah baik sekali Terima ya. kasih kunjungannya ke studioku. Alhamdulillah. Ini adalah sahabat saya yang bukan main, saya selalu kagum terus setiap hari kalau ketemu dengan beliau karena kemampuan musiknya sudah tidak diragukan lagi di Indonesia. Selain Kang Dwiki ini sebagai salah satu pentolan grup band Krakatau, ya, juga Kang Dwiki ini adalah ketua AMI, Anugerah Musik Indonesia. Dan satu lagi, Kang Dwiki ini adalah owner dari Farabi Music School. Farabi itu ada di mana aja? Di Jakarta ada Kang Dwiki? Ada Jakarta, terus di Tangsel 2. Tangsel 2 ada di Bintaro dan BSD. Dan Ada juga di luar kota, di mana tuh? di Sumatera Utara di Medan, Medan, dan ada juga di Denpasar, Bali. Denpasar, Bali. Dan sekarang ini masih eksis ya, masih bagus ya. Alhamdulillah. Alamin. Wah, kesempatan yang sangat berharga karena saya ingin sekali mendengarkan cerita tentang penampilan Kang Dwiki di luar negeri. Kang Dwiki itu tidak hanya dengan Krakatau, Ya. selalu berkolaborasi dengan beberapa musisi-musisi ternama di luar negeri. Di mana aja sih Kang Dwiki waktu itu? Ya, alhamdulillah selama ini sudah bermusik di 5 benua, di seluruh benua. Australia, Eropa, Asia, Afrika, Amerika. Ya. Mau kemana dulu nih ya? Mau kemana dulu nih? Afrika menarik Afrika. Oh, kemana? Afrika. Tepat beberapa bulan sebelum pandemi merebak, Ya. tahun 2019 di bulan September, saya tampil di Johannesburg di Afrika Selatan. Afrika Selatan, South Africa. Kalau ibu kotanya kan Pretoria ya, Pretoria. tidak jauh dari itu. Tapi di sana ada satu jazz festival yang disponsori oleh bank terbesar di South Africa, yaitu Standard Bank, Johannesburg Joy of Jazz Festival tahun 2019. Waduh, pasti seneng banget ya. Itu dari berbagai negara tuh Kang Dwiki khusus. Oh iya, dari berbagai negara, termasuk kehadiran maestro musik dari Amerika Serikat yang juga maha guru di Lincoln Center School of Jazz ya, di Lincoln Center, yaitu Wynton Marsalis. Jadi ada Wynton Marsalis yang membawa serta big band langsung dari Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat. Beranggotakan 40 orang dari Lincoln Center di sana, dibawa ke South Africa. Duh. Pengalaman yang menakjubkan, satu panggung dengan Wynton Marsalis dan juga banyak bintang-bintang jazz dari Afrika maupun Eropa ya di sana. Indonesia menampilkan apa nih Kang Dwiki? Nah, kalau saya menampilkan format yang sangat simpel sebetulnya, trio. Trio? Ya. Apa itu? Tapi trio ini saya pada akustik piano, kemudian ada pemain kendang namanya Cucu Kurnia, kendang Sunda, Kendang Sunda? Oke. dan pemain bass akustik anak Bandung, Rudi Zulkarnain. Oh. Tapi di sana saya dikolaborasikan dengan rising star jazzer South Africa yang bermain saksofon, namanya Sisonte Sonki. Waduh. Waduh, itu pasti pengalaman yang sangat-sangat menakjubkan ya. Iya. Apa sih yang paling unik di sana tuh? Apa sih kelihatannya yang beda? Sebetulnya South Africa memberikan sumbangsi yang besar terhadap perkembangan jazz di dunia. Kenapa? Karena dalam perkembangan sejarah jazz itu sebetulnya dulunya itu ritmik
nada-nada dari South Africa itu terbawa melalui buruh-buruh yang diangkut, budak-budak Iya. yang diangkut ke sepanjang Sungai Mississippi, banyak dari Afrika. Betul. Sepanjang Sungai Mississippi menjadi buruh perkebunan kapas ya, Iya, betul. ya. Dan itulah asal muasal timbulnya jazz. Oh, Ketika itu mereka ya. di waktu Betul. senggang, mereka berkumpul, Iya. ada senandung-senandung kepedihan hidup mereka sebagai buruh, ada ungkapan-ungkapan hati mereka. Jadilah itu yang kemudian dinamakan musik jazz. Blues. Blues dari situ Oh. asalnya. Ih, saya baru ngeh ya bahwa jazz dari Amerika itu sebetulnya Afrika. Ya, terbawa juga dari unsur Afrikanya. Betul. Dan berasimilasi akhirnya. Mereka menemukan bekas-bekas peralatan musik militer, ada trompet, ada upright bass, ada trombon dan sebagainya. Mereka jadilah musik jazz di situ. Aduh, kenapa sih Kang Dugi seneng sekali jazz? Nah, itu. Saya senang karena jazz itu sangat terbuka. Karena ekspresi dari kebebasan bermusik, the freedom of expression dan the expression of freedom. Wow. Ada pada jazz. Jadi waktu pertama dulu saya belajar musik klasik barat di piano, saya merasa terkungkung. Saya mulai, ini nggak boleh. Ketika mempelajari jazz, kok ada kebebasan berekspresi di situ yang dinamakan improvisasi. Oh, itu dia. Ya. Saya suka sekali improvisasi. Oh, jadi Kang Dugi itu kalau misalnya klasik itu ada pakem-pakem tertentu yang tidak bisa kita labrak demikian saja. Itu. Oh, begitu. Tapi basicnya adalah klasik sebetulnya ya. Awal-awal. Saya sangat bersyukur belajar piano klasik karena mendapatkan basic yang kemudian memperkuat saya ketika belajar musik jazz dan lain-lain ya. Yang saya paling suka tadi saya sebut improvisasi karena setiap hari kita selalu bisa bereksplorasi, bisa berekspresi bebas dan bertanggung jawab. Bebas dan bertanggung jawab. Bebas dan indah. Nah, indah. Itu. Kalau tadi Afrika ya. Saya pengen tahu nih di Asia itu sebetulnya jazz yang paling bagus tuh di mana sih? Nah, Asia. sebelum ke itu, tahun 2012 bersama Krakatau Etnik, kami pernah main di Madagaskar. Madagaskar. Iya. Itu masih Afrika, bagian selatan. Jadi dia Pulau tersendiri. ada pulau tersendiri, terpisah dari daratan Afrika, di mana yang uniknya nenek moyangnya banyak yang berasal dari Bajo, terutama dari Sulawesi. Iya, pelaut-pelaut itu di abad ke-7, abad ke-8 sampai ke-14 tuh mereka berlayar itu sampai Madagaskar. Akhirnya banyak yang menetap di sana dan berasimilasi dengan penduduk setempat. Jadilah orang-orang Madagaskar itu banyak bahasa-bahasanya yang sama sekali dengan bahasa Sulawesi itu. Contohnya pernah dengar nggak? Apa sih di situ yang sama-sama gitu? Banyak lemari. Lemari? Ya, misalnya sepatu. Sepatu. Ya, sama. Di sana dibilang sepatu gitu. Oh. Lemari. Terus kata-kata lainnya, kata kerja juga banyak yang ini. Kalau musik-musiknya Makang gitu. Dia bisa bilang makang. tapi pakai ya. Itu kan Sulawesi Selatan. Iya. Loh, alat musiknya ada yang seperti sasando yang ada di NTT di Pulau Rote. Pulau Rote. Soalnya dia lebih panjang. Aduh, namanya apa saya lupa. Dan dia tidak pakai daun lontar, Tapi tapi panjang aja dalamnya itu bambu sama. Bambu. Ya, Tapi suaranya sama ya? sama. Sama. 10 senar. Mirip banget dengan sasando. Itulah ya. bukti yang nyata yang saya ketemukan bahwa betul-betul orang-orang Sulawesi Selatan itu dulu sudah sampai di sana. Bahkan budaya bersawah katanya didapat dari orang-orang Sulawesi yang ke sana. Jadi di sana pun masih ada padi, budayanya bersawah gitu. Kebudayaan untuk nanam padi itu Iya. dari Nusantara. Yang menarik di sana negara itu masih cukup kurang begitu berkembangnya, tapi ada sebuah jazz festival yang besar yang namanya lucu namanya. Apa? Madagaskar. Oh, Madagaskar. Madagaskar. Pengalaman yang sangat unik sekali waktu saya ke sana.
sedang ada pilpres di sana. Itu ribetnya kayak apa? Pilpres itu petahananya adalah seorang presiden yang awalnya itu berasal dari DJ. Ya DJ terkenal. DJ jadi presiden. DJ yang terkenal dan akhirnya menjadi pengusaha. Dia mempunyai stasiun TV. Rajulina namanya. Dia petahana yang bertarung. Capres tuh kalau di kita kan sampai bangsa terpecah, capres itu cuma 2. Di sana capresnya 34, bro. Masya Allah. Sehingga itu gambar-gambar capresnya banyak banget kalau di pinggir jalan itu. Iya, monolognya bisa merem aja colok gitu. Misalnya di sini capresnya siapa, Pak JK, ada siapa, ada Teddy Sunada dengan siapa, banyak banget capresnya. Ini kan tulisannya. Beruntung sekali ya Kang Dwiki itu ke negara ini, ke negara ini. Selain bermusik juga melihat budayaan. Benar. Culture, kebiasaan. Betul. Itu menyenangkan nggak sih? Menyenangkan sekali. Saya kan senang sekali makanan Sulawesi Selatan, namanya barongko. Ya. Barongko. Yang dari pisang itu yang dibungkus pisang hijau itu ya. Ada di sana mirip barongko. Ada Mi. Ya menyenangkan sekali. Jadi gini. Pada intinya sih musik sendiri kan merupakan ekspresi budaya ya. Betul. Ekspresi budaya yang bereksplorasi. Dan musik sendiri tidak ubahnya setiap orang mendapatkan influence dan berasimilasi di dalam musik. Nah, ternyata saya baru menyadari bahwa musik itu sangat multidimensional sekali. Maka kenapa musik sangat pas untuk diplomasi budaya? Karena apa? Musik memiliki pesan moral, memiliki pesan keindahan. Jadi kami pernah mengalami, memang waktu zaman Krakatau Etno, dikirim oleh pemerintah Indonesia, diminta untuk pasca bom Bali, yang 2002 pasca bom Bali meledak itu kepariwisataan menurun sekali di sini. Kami mendapat tugas dari kalau zaman dulu belum Kemenparekraf, namanya dulu Kemenbudpar zaman dulu teh, Kementerian dan Kebudayaan dan Pariwisata. Itu kita dipercaya untuk tur di 14 negara bagian Amerika Serikat tahun 2004. Tahun 2004 itu ya sebelum tsunami ya. Kemudian 2005-nya pasca tsunami di Aceh juga ke Eropa Barat. Tahun 2005 ke Eropa Barat berapa negara? 7 negara. Jadi kalau yang 2004 ini misinya adalah memperbaiki citra Indonesia pasca bom Bali, di mana wisatawan dari Amerika Serikat, terutama Amerika Utara ya, Amerika Serikat dan Kanada, itu sangat menurun karena pemerintahnya sendiri memberlakukan travel ban. Nah, sementara kami itu kan kebijakan negara. Kita memberi penjelasan dengan melalui keindahan musik, dengan diplomasi budaya. Selain di konser hall juga kami datang ke kampus-kampus ternama memberikan workshop bagaimana kolaborasi musik Sunda dengan jazz. Gitu. Berhasil nggak itu? Nah, ini cerita. Jadi efeknya itu berkelanjutan, bukan langsung seperti itu. Image itu datang berkelanjutan ketika banyak pemberitaan, banyak coverage di TV-TV lokal. Kami masuk media di sana, jazz. Pada saat itu berita-berita online all about jazz, Jazz Weekly. Ya. Nah, mulailah kok ini para musisinya aja ngomong bahwa sebetulnya yang sangat miris waktu itu. Dianggap kalau ada bom di Bali itu se-Indonesia ada bom. Bali kan bagian kecil dari Indonesia. Mereka sendiri nggak tahu Indonesia begitu luasnya. Dan Bali itu adalah satu pulau. Nah itu stereotip yang melekat pada yang terbalik disangkanya Indonesia itu adanya di Bali, kata gitu. Bukan Bali ada di Indonesia. Kalau pengetahuan geografis kayaknya pinteran daripada orang barat itu ya. Kita mau ada hafalan geografis dulu juga. Kita senang geografi kan. Iya. Mereka tuh kagak tahu ya. Yang namanya ya, saya sedih gitu. Ketika kita putarkan dulu. Jadi cara kita itu
sebelum konser, pada waktu audiens berdatangan, di foyer itu, di luar gedung konser itu, sudah tayang dulu film-film tentang promosi pariwisata Indonesia. Tayang, looping, berulang-ulang. Iya. Ya kan? Sambil menunggu penonton datang. Terus kita suguhkan kopi Indonesia di luarnya. Kopi-kopi Indonesia, kopi Flores, kopi Gayo. Papua, Gayo. Terus ada yang membatik canting, membatik di luar gitu ya. Itu cara kita berpromosi. Suguhi kopi, diperlihatkan ada yang membatik, dan kalau perlu ada yang main kecapi suling dulu di luar itu. Ada yang main sasando dulu, baru konser besarnya di dalam. Seru ya? Itu, ya. Kota mana itu? Jadi waktu itu dari Washington DC, kemudian ke Ohio. Dari Ohio kemudian lari ke Saint Paul, dari Saint Paul terus ke Colorado, Colorado Springs ya tepatnya. Dari Colorado Springs kita ke Illinois juga ke Chicago. Dari Chicago. Kalau di Bandung Chicago, Pak. Ke New York pastinya. New York pasti. New York Arto bukan. Dari New York kita nyebrang ke Kanada, ke Toronto. Dari Toronto terbang agak jauh ke Vancouver. Dari timurnya Kanada ke baratnya Kanada, ke Vancouver. Dari Vancouver turun lagi ke San Francisco. Ya. Dari situ kita ke Bowling Green, dan kemudian kita akhiri lagi di New York sampai 2 kali, termasuk di Lincoln Center. Dan ketika dialog sharing, press conference lah, banyak diliput oleh televisi lokal dan koran lokal. Selalu pertanyaan, apa pertanyaannya? Bagaimana dampak dari bom di Bali? Ya, saya bilang dampak dari bom di Bali itu sebagian kecil dari Indonesia, tapi dia adalah destinasi terbanyak Indonesia, makanya semua orang sekarang khawatir ke Bali gitu kan. Nah, pada saat itu kita dihadapkan pada kenyataan pengetahuan orang-orang di luar Indonesia bahwa sebegitu kecilnya Indonesia, sehingga kalau ada dampak satu bom di Bali itu dianggapnya itu bahwa hebohnya satu negara gitu. Maka tadi bicara efek sesudahnya, ya. Ketika kami banyak tampil di kampus maupun di concert hall, ada di TV lokal, ada mereka kan suka ya, kagum gitu, sehingga mereka mereka tuh orang yang terplanning dalam berwisata. Saya kalau gitu liburan tahun depan saya akan ke Indonesia gitu. Jadi mereka tidak sekonyong-konyong kalau mau libur tuh nabungnya mau ke Indonesia. Nah, di situ kita dibekali oleh Kemendikbudpar waktu itu bahan-bahan promosi pariwisata Indonesia. Jadi kita taruh di foyer, di lobby itu kita taruh mana Raja Ampat, ini ada Toba, ya kan, ada Bangka Belitung, ada West Java, ada Bromo, East Java. Kita dapat itu semua toolsnya itu dari Kemendikbudpar. Berat sekali itu bawanya sampai pakai kargo ya. Tapi itu kita kewajiban, sayang sekali kalau kita nggak bawa itu gitu. Ada cerita lucu nggak? Apa gitu ya mereka? dari pemainnya sendiri atau dari penontonnya sendiri? Banyak cerita lucu-lucu. Kan kita kan pakai alat musik yang namanya tarompet penca ya. Iya. Pak Yoyon itu. Tarompet penca itu ada yang namanya alat peniupnya itu empetnya. Kecil gitu. Kecil, dan itu kalau persiapan sebelum main biasanya dia rendam dulu di air hangat di gelas gitu kan. Ya, apa itu tuh ya? Supaya bunyinya lantang si empet. Celup dulu ya. Celup ditaruh. Ceritanya saya nggak tahu nih, kita udah di panggung. Waktu itu karena kita main di kampus Bowling Green ya, di negara bagian Ohio. Kebetulan kita nginepnya ada di kampus hotel. Jadi ada kampus in the campus gitu kan. Oh, iya ada hotel di dalam kampus. Hotel di dalam kampus itu dengan hall itu kira-kira ada terhalang oleh sebuah lapangan baseball gitu. Jadi
Lumayan kalau jalan sih lumayan 10 menit gitu kan. Oke. Biasa yang namanya si Kang Yoyon itu dia sebelum konser dia merendam dulu empetnya itu dong. Pas. Mungkin karena keburu-buru udah langsung kita persiapan konser. Celakanya intro itu Harus begitu pertama kan drone keyboard terus beluk itu vokal itu Kang Yoyon sama Kang Ade terus gamelan terus rebab ngek. Setelah itu kita harus melakukan ronyok. Namanya kita melakukan ritmis ronyok itu seperti rebana gitu, genjring, dung. Nah sementara trompetnya harus toet kayak trompet pencak gitu kan. Nah lalu begitu kita udah gitu, tong, si Payon tuh malah lari, bukannya malah main trompet malah lari dia, dia lari ke belakang. Kita bingung, mana aja kita lama, tunggu banget. Padahal itu harusnya cuma 3 menit kan, terus dia masuk trompet. Kita main sampai capek, dia ternyata empetnya ketinggalan di kamar. Jadi dia lari ke kampus ini tuh, itu jauh tuh kita main terus, akhirnya udah kecapai gitu kan. Part lain kalau itu dilewatkan sayang karena memang trompetnya itu sangat indah sekali ya itu. Dia lari bawa empet itu, akhirnya dia begitu datang. Jadi kita udah kecapean main rebananya. Nah, itu lucu sekali Pak Yoyon itu. Wah seru ya. Pasti banyak lagi cerita yang lain. Banyak, nanti kita lanjut. Mas, diminum dulu. Yuk. Hati-hati ini kita pakai Iya nih. Kang Diki. Itu kalau di Amerika ya. Pernah nggak tampil di Korea Utara? Oh pernah. Gimana ceritanya tuh? Itu namanya April Spring Festival. Ya. Tahun 2016 dalam rangka 100 tahun mendiang Kim Il Sung. Ya, the greatest Kim Il Sung mereka bilangnya. Ya. Jadi pada saat itu mendiang Kim Jong Il masih ada. Jadi bapaknya Kim Jong Un. Nah, jadi Indonesia itu sejak zaman Bung Karno, konon bersahabat dengan Korea Utara. Jadi Korea Utara di banyak negara dikucilkan, tapi kalau Bung Karno tuh menjalin persahabatan. Dan di sana ada perwakilan negara Indonesia yang dinamakan KBRI Pyongyang di situ ya. Jadi kami Krakatau Etnik didaulat mewakili Indonesia dalam 100 tahun Kim Il Sung. Peringatan yang dinamakan pemimpin tertinggi Kim Il Sung gitu. Kalau saat itu masih ada, beliau itu usianya 100. Iya. Wah, heboh sekali, ramai sekali. Jadi dan konon Pyongyang itu hanya ramai pada saat itu, kalau nggak ada festival itu sepi aja katanya. Iya, karena jalan aja sepi. Mengagumkan ternyata gedung pertunjukannya yang dibuat oleh Rusia keren-keren kan. Oh iya. Di situ akustiknya bagus sekali, tapi elektronik mereka tidak begitu mengenal ya. Iya. Jadi di sana tuh cuman herannya penonton itu kalau tepuk tangan tuh seperti robot, seperti robot gitu. Jadi kayak ada komando kalau habis lagu semuanya tepuk tangan. Tapi kayak robot, bukan kayak spontan gitu loh. Oh, diatur. Kayak ada protap gitu. Ada protokolnya, prokes. Nah, yang menarik adalah negara itu cukup tertutup. Jadi kami sangat beruntung sekali bisa melihat-lihat di negara tersebut pada saat dengan undangan pertukaran kebudayaan ini ya namanya. Dan kami bertemu dengan perwakilan kebudayaan dari berbagai negara lain di dunia juga di situ. Dan saya rasa saya melihat Korea Utara ya cukup Republik Demokratik Korea ya khususnya cukup memanjakan rakyatnya dengan fasilitas olahraga yang memadai. Olahraga ya? Di sana agak tertutup. Waktu itu internet nggak boleh ya kan. Nggak boleh keluar negeri ya kan, dan nggak boleh nonton TV hanya TV Arirang, TV Korea Utara, TV Arirang Korea Selatan hanya sampai jam 9 malam.
Tapi mereka memanjakan dengan fasilitas olahraga terutama yang mumpuni buat rakyat Buat masyarakatnya. Makanya olahraganya kan cukup berprestasi. Bagus, iya. Sepak bola wanitanya sedunia kan pernah menjadi juara dunia. Itu dia ya. Ya. Nah, jadi Korea Utara itu tidak seperti serem yang kita Dilihat-lihat. bayangkan. Sebelumnya banyak kemajuan juga di situ, walaupun kesan saya semuanya itu ada protokolnya sangat ketat gitu ya di Terpimpin. sana. Kehidupannya Iya, terpimpin. betul. Ya. Sebuah pulau Sisilia, Sisilia. Alcantara Festival. Mafia itu. Mafia itu ya. Oke. Waktu itu masih dengan Krakatau, tapi juga saya pernah ke Italia lagi yang tidak dengan Krakatau ya. Tapi waktu dengan Krakatau itu di Sisilia itu, sebuah festival itu menyebar. Tampilannya tuh tidak hanya terpusat di kota-kota. Oh, Jadi mereka ingin di satu pulau Sisilia itu ada yang tampil di desa apa, ada yang... Nah kita didaulat untuk tampil di sebuah kaki gunung Etna yang pernah meletus itu. iya. Di kaki gunung Etna, di sebuah desa. Sepi. Jadi kenapa? Tujuannya supaya turis di sana itu tersebar, nggak hanya terpusat di Iya, pusat kota. Pusat kotanya itu kan Palermo sama Catania. Mhm. Ada dua. Sepak bolanya bagus itu. Ya Palermo. Palermo tuh jago juga. Catania bagus juga, Catania. Katanya. Jangan katanya. Kita tidak main di Catania atau Palermo, Palermo, kita tapi main di kaki gunung Etna. itu. Desa apa masih ingat? Hah? Desa apa masih ingat? Di sana teh naonnya ngaranna teh. Yang jelas bukan Ciburulung mah di Jika Sumedang. Cisauk. Terus? Itu yang pengalaman saya adalah musim panas. Hah? Di sana aduh bener-bener itu. Kan lagi Berapa summer. derajat? Lagi summer Iya. ya. Kalau di kita musim panas teh biasa ini 42 derajat. Wah, Ih, kita main jam 8 malam teh panas. Jadi sepik dong. Ya ampun. Jadi sementara kita dengan wardrobe yang sudah didesain sedemikian rupa, ada batiknya, ada apanya, sementara penontonnya semua, apalagi yang cewek-cewek, wah, You can see. semua. Jadi yang lucu adalah kita kayak rapih sendiri di antara para penonton yang benar-benar kepanasan kan santai semua. Iya. Kaos oblong, anu buligir. Hah? Ya, buligir tahu nggak? Bahasa buligir. Italianya buligir. Bahasa Jawanya ote-ote. Ya. Nggak pakai baju. Yang nonton kita mah nggak pakai baju, kita mah pakai selendang batik, pakai segala macam, jadi lucu gitu. Dandan kan. sendiri. Dandan sendiri. Oke. Tapi antusias sekali. Masya Allah. Asik. Gak mau yang slow lagunya. Oh, harus yang Begitu dikasih slow gini aja, begitu dikasih yang kencang, waduh, langsung itu. lagi kan. Yang lucu, ada yang joget-joget gitu ya, perempuan. Bravo Andalusia, bravo Andalusia. Andalusia. Bukan Andalusia, Indonesia ini. Andalusia mah tetanggana. Lagi-lagi ini Indonesia ini memang masih kurang dikenal dikenal. sebagai negara kepulauan terbesar. Saya sedih sekali Indonesia disebut Andalusia karena dia pikir Indonesia mirip-mirip ya Andalusia. Andalusia. Dia, bravo, ciao Andalusia. Andalusia. Bukan Andalusia, saya bilang Indonesia gitu. Oh ya, Andalusia. Tetapnya ya. Tetapi kalau misalnya di Rusia pernah Rusia? Pernah. Itu beda lagi ya? Saya pernah 2 kali ke Rusia. Yang Seru pertama dalam momentum 100 tahun hubungan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia. Saya kebetulan dipercaya untuk memimpin delegasi musik dan tari yang anggotanya sampai 100 orang. Jadi ada Ada dari tariannya juga. Jakarta, dari Jogja, dari Kalimantan, dari mana. Saya sebagai musik directornya. Dan waktu itu ada pengalaman. Jadi saya harus ke Rusia, sementara saya waktu itu sedang ada di Italia, tempatnya di Venesia. Saya ada konser juga dengan STSI Bandung di Teatro Goldoni di Venezia. Jadi Teatro Goldoni itu teater yang terbesar di kawasan Venesia. Malam ini kita konser, besoknya saya harus konser pembukaan di Moskow itu. Jadi karena saya sudah ada janji dengan memimpin tim
kebudayaan STSI Bandung yang mengadakan muhibah Ya. ke Italia, termasuk ada workshop di La Sapienza University yang di Roma gitu kan. Nah, Seru ya. Kebayang. saya dan beberapa musisi, Kang Ade Rudiana, Prabu Dharma, dan saya dan Mbak Ita istri, itu harus ke Roma dulu, baru dari Roma ke Rusia, Iya. ke Moskow, dan besoknya itu sebegitu tiba akan dijemput karena jam 6 acara udah mulai di sana tuh. Kalau acara tuh early ya. Iya harus. Sementara konon saya akan mendarat jam 4 sore. Wah. Jadi hari ini berangkatnya saya harus keluar dari Venesia itu subuh jam 3. Orang masih pada tidur. Dari Venesia saya harus ke airport Venesia. Karena jam 5 harus itu pesawatnya dari Venesia ke Roma tuh jam 6. Tuh, hotelnya di depan air nggak? Hotel kan di air. Hah? Saya pikir kita mau dijemput itu, tolong Anda tunggu, bukan di depan hotel ya. Di belakang hotel tuh ada kayak dermaga gitu. Iya, iya. Tunggu di belakang hotel. Kalau kita kan biasa dijemput pakai mobil ya. Iya. Pas datang subuh-subuh kita udah dijemput pakai boat, saudara-saudara. Pakai boat itu untuk dibawa ke airport Venesia. Pakai boat saya dari hotel. Subuh-subuh saya gelap. Nah, terus Ih, seru ya. pakai boat. Itu musim dingin bukan? Enggak, itu spring. Spring. Enak jadinya tidak. Dingin enak gitu. Begitu sampai di airport Venesia, kita buru-buru check-in. Yang heboh adalah waktu transit di Roma. Venesia, Roma. Venesia, Roma. Mereka bilang, awal informasi, orang Indonesia tanpa visa, bisa ada perjanjian antara Indonesia dengan Rusia, tanpa visa bisa masuk Rusia. Ternyata? Tapi petugas yang di Roma itu tidak mengerti, apa nggak online apa gimana. Dia bilang Anda nggak bisa ke Moskow, Anda tidak ada visanya gitu. Saya bilang ini ada rule. Nah, kebetulan saya dibekali oleh Kementerian Luar Negeri surat perjanjian antara pemberi Indonesia, pemerintah Rusia. Indonesia dan Rusia. Untung dalam aja. bahasa Inggris. Ini. Akhirnya setelah diperlihatkan itu, baru oke boleh. Kita udah hampir ketinggalan pesawat ini. Iya tuh. Kalau ketinggalan pesawat, saya kan musik director di Moskow harus memulai pertunjukan itu. Gimana tuh? Kan ngantuk sekali tuh dari subuh. Akhirnya kita masuk pesawat, terbanglah kita Ke Rusia. Ke Rusia. Mendarat dan Moskow tuh terkenal kotanya macet. Oh, macet. Kita mendarat di airport Domodedovo, dijemput oleh pihak KBRI. Saya kira Rusia tuh serba luas-luas, gak macet. Tapi Moskow mah macet. Macet ya. Dari Domodedovo itu sampai ke tempat pertunjukan itu 2 jam. Pada saat kami datang, Wakil Perdana Menteri Rusia sudah berpidato dan kemudian langsung pembukaan. Jadi kita buru-buru ganti baju. Begitu Wakil Perdana Menteri Rusia selesai turun, saya langsung naik dengan rombongan. Kebayang itu MC-nya gimana itu? Panitia, Bingung. Kalau saya udah pengen berak. Karena saya mau aba-aba kan, saya yang harus aba-aba itu kan. Akhirnya saya datang tepat pada waktu, kalau telat 5 menit aja. Iya. Yang lucu, Apa? Kang Pra. Kang Pra pemain bass. Di situ dia harus bertugas main alat musik gitar tradisional dari Sumatera ya, kayak semacam sampek gitu ya. Sampek. Yang dari Kalimantan, sorry. Kalimantan ya. Dia main itu. Karena ngantuk kali ya, semalamnya nggak tidur karena takut jam 3 subuh Telat, tadi ya. pergi telat. Begitu di panggung, saya kan kasih aba-aba, dia harus main solo, ada solo sampek gitu. Saya gini, ternyata dia nyender terus merem tidur gitu. Kan harusnya dia bunyi, terus saya yang sebelahnya, Pak, itu aduh, tundu, bahasa Rusianya mah tundu. Aduh, itu kan ditonton banyak orang kan. Ya kan dia nggak kelihatan di belakang. Untung ya gitu ya. Coba kalau ada follow shot ke sini dulu, wah parah itu ya. Iya. Tapi seru ya. Aduh, di Rusia itu mengagumkan sekali. Antusias mereka melihat mereka sendiri mempunyai keragaman yang luar biasa ya, budayanya ternyata. Karena mereka dari negara-negara satelit, dari negara-negara pecahannya itu. Iya betul. Ada Kazakhstan, ada apa. Begitu melihat Indonesia itu mereka
kagum lah. Appreciate ya. Nah, gimana sih negara yang paling apresiasi gitu orang-orangnya? Kelihatannya penontonnya tuh kayak nonton konser. Kalau masalah apresiasi itu di Eropa, tepatnya di Roma. Roma. Di Wina. Wina Austria. Ya. Wina Austria. Kok bisa Austria gitu? Austria appreciate. Gimana sih? Terutama saya mempunyai konsep Dwiki Darmawan and String Quartet Project. Oh, I know eta. Iya. Jadi main dengan Violet Spin, String Quartet dan salah seorang pemain bass akustik dari Austria. Jadi saya datang dengan sendiri, saya main akustik piano, berkolaborasi. Jadi saya tur keliling Eropa, dibuka di Wina. Di Wina saya main dengan string quartet setempat, di Jerman saya main dengan string quartet setempat, di Italia begitu. Jadi saya bawa badan sendiri aja, saya bawa aransemen, bawa partitur, bawa komposisi, gitu kan. Di email sebelumnya diserahkan. Jadi ada itu live-nya, DVD-nya waktu itu dijual dan di YouTube sekarang juga ada beredar. Dwiki Darmawan Jazz Fest live at Jazz Fest Wien 2012. Nah, di sana itu ketika kita bermain itu appreciate sekali. Begitu kita selesai main itu standing ovation. Sangat tertib sekali penontonnya. Bahkan kayaknya batuk pun tidak gitu loh. Pas kita main tuh tertib sekali. Jadi ke WC ya mereka. Terbiasa budaya klasik barangkali ya. Iya, Dan yang mengagumkan adalah terbiasa budaya apresiasi. Jadi kita mah kalau main tuh ada yang lagi baca-baca WA. Iya, betul. Terus sibuk foto sana sini, di sana sibuk tuh selfie, khusyuk gitu. Mereka enggak suka-sukain kita enggak. Di kita saya pernah lagi konser Krakatauria ini, di sini ada yang telepon-teleponan. Kan di kita itu budaya lihat konsernya tuh kadang-kadang parah banget ya. Parah. Di sana tuh nggak ada, di sana tuh bener-bener ketika dia duduk di situ dan di ruangan di area konser itu, penonton yang lain tidak boleh terganggu sama tingkah pola dia yang di luar urusan konser iya itu. Dong. Iya, betul, bagus tuh. Dan juga dia sangat appreciate sama performer. Karena dia menjunjung tinggi karya yang ditampilkan performer itu. Berbudaya. Kadang-kadang saya sedih di Indonesia. Lagi konser, sebelah saya ini ada cahaya apa? Orang teh lagi balas-balas WA. Sebagai kita penampil keganggu ya? Keganggu. Ya Allah. Iya benar-benar. Nah, jadi budaya nonton konsernya itu tinggi sekali apresiasinya. Ya, bagus ya. Yang paling aneh sekali. Negara apa sih? Kok begini gitu. Pengen tahu apa sih pas datang kok begini. Aneh mah sebenarnya enggak ya. Dibilang aneh-aneh, dibilang enggak, ya itu manusiawi kan. Apa gitu sih? Kan. Di negara-negara Amerika Selatan itu. Venezuela. Kenal kesana ya? Nah. Oh, Venezuela. Cantik-cantik dong itu. Cantik. Miss Universe semua itu. Tapi saya pandemi ini gagal ke Buenos Aires dan Kolombia ini. Padahal sudah terjadi. Argentina? Iya, gagal. Nah, jadi negara Amerika Selatan tuh budaya terlambatnya itu kan. Gitu ya? Iya. Kayak di kita gitu ya. Lebih parah. Oh iya? Kan kami main di Venezuela. Ya. Di Caracas, kita harus keluar kota lagi yang namanya kota Valencia. Karena eventnya itu namanya Valencia Art Festival. Jadi dia bilang, tolong bersiap-siap, Anda bisa breakfast mulai jam 8 pagi dan jam 9 kita akan berangkat, kata LO-nya gitu. Dan udah ada timetable-nya ya di situ kan. Kita akan naik bus ke kota Valencia. Nanti habis itu kita di sana press conference, setelah itu cek sound. Habis itu malamnya kita konser gitu kan. Kan berarti kan jadwalnya itu kan beruntun ya. Yang namanya kita disuruh breakfast jam 8, udah breakfast jam 7 kita. Oh iya betul. Breakfast kan. Udah breakfast disuruh tunggu di lobi jam 9, kita jam 8 udah selesai semua. Turun. Udah selesai breakfast. Sampai ketiduran itu sampai jam 11. Bus yang jemput itu sama LO-nya tuh nggak datang. Dan begitu datang, halo, jam 11 dong. Jam 11, padahal katanya jam 9. Nggak boleh terlambat gitu kan. Jam 9, LO-nya dengan tenang, halo, let's go. Kita ke bus, kita ke kota Valencia. Terus kata manajer kita,
Masalah nih katanya disuruh jam 9, apa kita nanti nggak terlambat? Oh tenang aja, tenang. Katanya tenang aja, dia nggak minta maaf. Maaf ya saya terlambat gitu. Tenang aja, siu-siu happy. Dah, nyampe sana kan. Parah. Oh kita, aduh nanti jadwalnya gimana gitu kan. Kita malah yang jadi was-was ya. Di perjalanan teh udah tahu mau telat gitu. Lama makan siang dulu di perjalanan itu kita makan siang dulu nyampe sana check-in dulu ke hotel. Nah di jadwal check sound itu setelah press conference jadwal check sound adalah jam 3 jam 3 p.m. sampai 5 p.m. Konser adalah jam 6 p.m. ya. Jam 3 dong kita sudah datang ke venue gitu. Oh di kita kan pasti dari malam sebelumnya udah ini. Ternyata krunya tuh nggak ada semua. Sound system? Krunya lagi siesta dulu, lagi tidur sore dulu ya. Tidur sore. Orang Amerika Latin begitu ya? Iya. Siesta. Ya turunan Spanyol gitu. Lagi siesta dulu. Terus begitu habis siesta mereka minum-minum makan tapas dulu mungkinnya gitu ya. Kita nunggu di situ di stage itu. Begitu udah jam 5 udah waktunya selesai mereka let's go, ayo kita cek sound. Mereka nggak minta maaf. Kenapa ini lama banget udah 2 jam nunggu? Ayo mereka happy aja gitu. Come on, udah jangan bersedih. Mari kita happy sudah mau konser. Kita konser. Ayo kita buru-buru. Jam 6 udah konser. Tapi waktu itu konsernya dalam rangka juga kita memperbaiki posisi Indonesia di mata dunia. Waktu itu habis bom Bali juga peristiwanya. Jadi ketika kami mengajak moment of silence on the stage itu, mereka sangat appreciate sekali. Mereka ikut mendoakan korban-korban bom Bali. Yaitu di balik itu terlambatnya itu yang bikin deg-degan kalau di negara-negara Amerika Selatan terutama. Pernah di Jepang dong? Oh, Jepang tuh karir pertama saya luar negeri itu Jepang. Sudah disiplin. Itu jauh, itu bedanya. Oh pasti. Di Jepang itu kami diminta partitur lagu yang akan kami mainkan, music score. Kita tanya, kok music score kita diminta, kan kita udah hafal, kita nggak pakai music score lagi. Ini buat sound engineer dan buat lighting designer. Hah? Jadi lighting designer dan sound engineer baca partitur dong. Tukang lampu baca partitur coba. Sound engineer tuh bisa baca partitur dia. Jadi dia tahu di mana momen ini, di mana ini. Misalnya solo keyboard. Jadi dia dikasih sana lighting juga tahu di mana yang solo gitar, di mana yang momen ensemble-nya main. Oh, gitu kita baru ngerti. Jadi kita malam-malam kebetulan zaman itu belum computerized ya tahun 85. Si Kang Doni Swendra yang paling bagus tulisan not baloknya. Ayo Kang tulis dia. Besoknya kita kasihkan ini. Saya kira tadinya Dewan Juri ingin melihat partitur itu. Dewan Juri enggak ngelihat partitur itu. Dewan Juri tinggal, kayak itu festival, waktu itu festival band Yamaha ya, Light Music Contest. Itu yang sangat mengagumkan. Terus presisi sekali waktunya. Jam sekian, begitu cek sound itu menitnya aja pas. Cek sound kita misalnya jam 12:15, cek pas di situ. Begitu udah selesai, jangan bunyi lagi. Bagian orang lain, segera pindah. Wow. Saya pernah pengalaman tanpa menjelekkan negara lain ya, tapi di Rainforest keunikan tiap negara dong. Ya. Di Rainforest World Music Festival waktu check sound. Di mana itu? Sarawak, di hutan Sarawak, Malaysia. Malaysia. Kita check sound jadwalnya setelah jadwal check sound band dari Kuba. Ya. Mereka terus aja main, waktunya udah habis, kita belum check sound. Jadi nggak mau tertib gitu. Terus panitia juga nggak bisa memberhentikan. Jadi kita akhirnya ke bagian check sound 15 menit. Karena yang check sound sebelumnya
Bukannya check sound malahan kayak udah show aja berlama-lama kan sebetulnya kalau check sound itu bukan kayak latihan, harusnya check sound, namanya juga check sound kan. Aja, gitu. Cek aja, bukan main dari A sampai Z sambil joget-joget. Itu mau perform aja tuh. Itu yang dari Kuba udah kayak perform. Saya bilang, aduh, ini kebawa lagi ya budaya Amerika Selatan yang telah Kuba, Indonesia. Berikutnya apa di situ? Itu kan kebagian juga kita nggak bisa juga berlama-lama. Ya kembali ke Jepang. Jadi begitu kita selesai konser di Jepang, untuk signature yang potret-potret untuk fans yang menonton segala macam disediakan booth. Ada Gitu. Wall of Fame-nya ya? Ya, Wall of Fame disediakan booth di situ. Dan tidak boleh berkelebihan, kalau udah ini musisinya capek, diamankan kita. Jadi Jepang itu tertib sekali saya rasa. Tapi bener yang fans itu bener-bener pengen minta tanda tangan tuh. Iya, Rapi ya. rapi. Taruh ya. Ini saya rasa Jepang itu negara yang paling presisi sekali dalam event perjalanan budaya. Setelah itu saya beberapa kali lagi ke Jepang, diantaranya ke Tokyo juga, ada konser juga. Dan tidak kalah tertibnya dengan yang sudah pernah saya alami sebelumnya. Iya. Kalau di Eropa Barat misalnya kayak di Inggris atau Prancis, itu paling oke di mana tuh? Inggris ya? Saya suka di Inggris ya. Saya pernah konser di Vortex Jazz Club di London Utara. Keren nih. Ya. Yang lain kaleng-kaleng lah. Terus Jadi, nah ini sama grup saya Juki Darmawan Pasar Klewer namanya. Pasar Klewer, oh iya. Jadi musisi saya semuanya orang yang bermukim di Inggris, walaupun tidak semuanya asli Inggris ya. Ada orang asli apa aja orang? Ada orang kelahiran Israel yang sudah menjadi warga negara Inggris, yaitu Asaf Sirkis dan Gilad Atzmon, pemain saksofon, drummernya Asaf Sirkis. Ada Nicolas Meyer yang orang Swiss kelahiran Prancis yang tinggal di Inggris. Ada Yaron Staffy, basis. Dan ada juga Mark Wingfield yang memang orang Inggris asli ya, bule Inggris. Nah, main saya itu sebagai rangkaian tur Eropa dari apa yang dinamakan World Peace Band. Rangkaian pertama itu dari London, terus dari London itu ke kota di selatan Inggris. Aduh, saya namanya lupa apa ya. Kok bisa jadi lupa. Tapi yang di London itu tempatnya itu kecil sekali. Kecil tapi di atas malah. Di atas Vortex Jazz Club. Kecil tapi warm sekali ya. Suasana tuh jazz banget gitu. Jauh dari kesan mewah, kayu-kayunya biasa. Klasik. Wah, tapi penonton itu benar-benar cinta jazz gitu. Jadi ngobrol-ngobrol, begitu kita sebelum main tuh riuh gitu kan. Ya, banyak yang ngobrol. Begitu kita ke atas panggung, Diem. Ting, saya cek piano, ting, tonet. Nah, itu lagi bedanya. Kalau jazz club di Indonesia, riuh. Begitu musiknya udah ada di panggung, tetep ngobrol di sini. Ini tuh yang saya, aduh, kok tetep ngobrol. Saya dulu ada jazz club, sebuah jazz clubnya dikelola Indra Lesmana di Kemang itu ada. Iya. Saya lagi nonton pertunjukan, kok bisa-bisanya pertunjukan sudah dimulai, yang ngobrol tetap ngobrol gitu loh. Nah, itu kejap. Sunyi, mereka nggak ngomong dulu, mereka nggak main HP, mereka nonton. Dan kita diapresiasi, enak banget gitu. Itu ya. Ini tuh sebetulnya bukan soal bayaran, tapi Iya, kepuasan. soal itu ya, kepuasan seperti itu ya. Iya. Tapi bayarannya juga penting ya. Penting, kita kan mencari sesuap euro. Kalau India pernah nggak ke India? Saya pernah ke India. India kayak aja. Orang-orangnya suka ngerjain. Hah? Iya. Cerita dong, cerita dong. Ke India tuh saya justru pernah jadi turis, Ya. tapi saya pernah transit. Waktu saya dari Uzbekistan berhenti di India tuh harus tidur di transit hotel gitu kan. Nah, kan kita udah ada apa kayak visa transitnya gitu.
tiba-tiba ada yang mau mengutip dong gitu Oh loh. iya. Lagi kita transit, sebetulnya kita tinggal masuk ke transit hotel aja, wong itu disuruh tidur kita 6 jam di situ, baru besoknya tuh itu kita dari Tashkent waktu itu, dari Tashkent ke Mumbai, terus dari Mumbai Singapura gitu. Kok ada yang coba-coba manajer saya waktu itu, Pak Dwiki, kok ini diminta uang? Saya bilang, kamu kok minta uang? Kita kan udah ada transit visa yang packaging dengan hotel transit ini. Oh udah, ya nggak apa-apa. Jadi kalau kita tahu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kita bodoh, ketipu gitu. Nah, ada Coba-coba. orang bule Prancis, ya, sekali lagi tanpa menjelekkan bangsa lain, tapi ini hanya pengalaman aja ya. Pengalaman Gitu. bebas dong kita bercerita Ya. apapun. Tapi kan di India juga ada yang bagus-bagusnya. Banyak. Saya juga pengen ke sana ke Taj Mahal ya. Kang Dwiki, kalau di negara Asia Tenggara nih, tetangga jiran ini ya. Pasti semuanya udah dong. Malaysia udah, Singapura udah, Filipina udah, Oh, Thailand udah. ya. Kayak Laos, Vietnam. Oh, Laos. Laos. Di Laos itu saya waktu kecil saya pernah ke Bangkok tahun 80-an. Saya merasa saat itu gitu. Oh, Kemarin ini tahun 2019 saya ke Laos. Kayak ingetan masa kecil saya waktu saya pernah ke Bangkok tahun 80-an. Mirip kayak gitu. Masih Si begitu? Laos teh mirip Bangkok tahun kayak 80-an. Bandung tahun berapa sih? Kayak Bandung tahun 80 gitu. Allah. Aduh, kebayang motor-motornya kayak begitu. Dan Laos itu terkungkung di tengah-tengah, nggak dapet lautan, lautan, yang ada ya, pantai, adanya Iya sungai. betul. Sungai Chao Phraya itu yang juga melintas ke Laos kotanya apa sih di tengah-tengah teh? Vientiane. Vientiane. Jajahan Prancis ya. Ya, jajahan Prancisnya kuat di situ, banget bangunan heritage. Bangun-bangun orang Prancis. Makanannya mirip makanan Thailand lah gitu. Iya. Mirip makanan Thailand. Tapi sebetulnya ada kota yang sering dikunjungi turis, namanya Luang Prabang. Luang Prabang. Luang Prabang itu karena dulu zaman perang dunia, zaman perang Vietnam segala macam itu juga jadi markasnya Amerika itu dulu. Gitu. Ya, tempat hiburannya orang Amerika Orang gitu. Amerika kalau misalnya stres-stres perang Vakansi dari perang, perang teh ada liburnya gini zaman dulu tuh ya. Ya. Oh, jadi lagi perang di Vietnam, libur dulu ke Luang Prabang, ada gitu. Jadi Luang Prabang tuh kayak Bali gitu ya. Ya gitulah, ada kehidupan bebas sedikit waktu itu. Oh, gitu ya. Tapi selain itu, kalau Vietnam pernah kan? Vietnam juga pernah kan? Nah, pernah. Tapi yang paling berkesan Asia Tenggara itu. Saya paling berkesan justru yang dulu negara itu menjadi bagian dari Indonesia, yaitu Timor Leste. Oh, Timor Leste. Bagian dari ASEAN kan sekarang. Iya betul. Emang Timor Leste ada apa yang Oh, saya 2 kali konser di Timor Leste dalam resepsi kemerdekaan RI Iya. dan juga dalam hubungan bilateral diplomatik itu dulu. Saya bawa angklung dulu di sana ya. Jadi di Timor Leste itu saya kan mau belanja gitu nggak laku duit pesonya, saya harus bawa dolar Amerika? dolar Amerika Saya belanja. nggak tahu tuh apa uang asli, uang Timor Leste itu apa sih? Saya nggak tahu ya mata uangnya apa, yang jelas saya bawa dolar. Saya pengen beli ikan bakar aja. Dia di depan di jalan boulevardnya itu ada ikan-ikan yang dijual-jual dan bisa dibakar di situ. Harus bawa dolar. Saya beli $5, mau makan ikan bakar $5. Timur Leste. Jadi mungkin ekonominya masih tergantung dengan mata uang asing. Tapi sebenarnya Apa yang membuat indah sekali di Timur Leste itu. indah ya? Indah. Pantainya itu bagus ya? Pantainya semua indah sekali. Dan ya karena dulunya Indonesia ya, jadi kita merasa ada kedekatan aja Ngomong gitu. bahasa Indonesia aja. Ngomong bahasa Indonesia aja bisa. Kang Dwiki Ini pernah nggak? Tapi di negara-negara Arab. Oh iya, cerita dong. Gimana nih? Di mana? saya pernah konser dengan Ismenia, itu salah satu grup yang dipimpin sahabat saya Kamal Musalam di Qatar. Qatar, negara terkaya di dunia ya. Ya. Oke. Terus di Abu Dhabi. Oke.
terus pernah di Dubai, Dubai. ya. Dan saya juga pernah tidak ke sana, tapi saya menjadi komposer pembuat tim song Asia Beach Festival. Asia Beach Sports Festival. Jadi pekan olahraga pantai se-Asia. Oh iya banyak. Pertamanya dilakukan di Bali, ya voli pantai apa di Oman. Oh man. Tapi saya nggak ke sana, saya cuman menjadi komposer dari upacara perhelatan itu. Jadi saya kerjakan dari Jakarta. Itu pembukaannya. Bukanya Ih, dahsyat pembukaannya Indonesia loh yang bikin. Indonesia yang bikin gitu. Keren ya. Ya. Jadi bikinnya di sini, Bikinnya di tampilkan sini. di sana. Musik semua ya, buat dance, buat Sedangkan pesertanya ada dari Eropa, dari oh iya seluruh dunia. Kenapa Indonesia dipilih? Kenapa? Ya karena Indonesia dinilai memiliki kemampuan untuk meng-create itu gitu ya. Kalau di negara Israel pernah nggak sih? Belum itu saya itu. Saya tapi Kita juga nggak ada diplomasi. tapi saya pernah 2 kali di Bosnia and Herzegovina. Bosnia. Bahkan November kemarin sebelum pandemi, November 2019, saya tampil bersama World Peace Band. Jadi sama Boris Savoldelli, penyanyi saya dari Italia, sama Asaf Sirkis, drummer saya dari Inggris. Kemudian satu lagi Kamal Musalam, pemain ud dari Dubai, dan saya itu tampil di Sarajevo Jazz Festival, ibu kotanya Bosnia and Herzegovina. Itu sangat berkesan sekali karena Sarajevo Jazz Festival itu dinilai sebagai salah satu jazz festival terbaik secara artistik dilihat apa di sih Islam. secara artistik itu? Karena dia komplit genre-genre jazz yang ditampilkan di situ. Pernah tampil di situ Chick Corea, mendiang ya, Herbie Hancock, Wayne Shorter, dan musisi-musisi jazz dari seluruh dunia Kok bisa tampil ya? di Bosnia? Sarajevo. Sarajevo. Sebetulnya gini, Bosnia itu dari dulu memang pasca genocide di sana, sebelum ya, pra genocide di sana, sebelum tahun 90-an, memang destinasi pariwisata paling diminati di Balkan, namanya Eropa Tengah dia ya. Apa yang bagus ya? Karena ada pertemuan budaya. Iya, timur sama barat. Timur sama barat di situ, ada budaya Arab di situ, ada budaya Eropa di situ, orangnya cantik-cantik, makanannya enak, alamnya super indah sekali. Arsitek. Banyak hutan-hutan kecil, banyak sungai-sungai yang bersih sekali. Arsitekturnya luar biasa sekali. Saya pernah mengunjungi kota Mostar ya. Dan di Mostar itu dulu pernah dihancurkan itu jembatannya. Saya ke jembatan itu yang pernah dihancurkan sehingga putus, udah bagus lagi. Makanan kambingnya di sana enak ya, kambing bakarnya itu. Dan saya yang paling suka masakan yang semacam sosis itu cevapi namanya. Wah, mau dong. Cevapi. Jadi saya main di Sarajevo itu ada pertemuan budaya, asimilasi budaya yang kuat sekali di situ dan sangat berkesan ya. Sayang saya waktu itu tidak bisa berlama-lama karena pada saat saya sedang di sana adik saya tercinta almarhum Oki meninggal dunia di Indonesia waktu itu. Jadi saya memperpendek kunjungan saya di Bosnia and Herzegovina. Walaupun sebelumnya saya 2012 pernah membawa rombongan besar dari STSI Bandung ke sana ke Sarajevo juga, main di Dom gitu. Pernah saya dengar ceritanya itu. Ya. Tentang Wiki, negara mana yang sekarang tuh pengen sekali nggak datang? Ya. Ada satu negara yang saya pengen sekali datangin sekarang itu adalah Mongolia. Mongolia. Ya. Kublai Khan. Saya pernah ke Inner Mongolia ya, masih di China itu dulu. Tapi ini Outer Mongolianya yang benar-benar Ulaanbaatar itu. Ulaanbaatar. Waktu itu, waktu dalam event UNESCO di Paris,
saya terlibat dalam UNESCO World Music Orchestra, di mana saya menjadi salah satu komposernya dan pemainnya. Saya bertemu dengan sebuah grup dari Ulaanbaatar, dari Mongolia, di mana dia mempunyai profesi double. Selain dia sebagai komposer dan grup musik, dia itu mempunyai usaha guide tour. Ada cocok sekali. Dalam mempunyai usaha guide tour, dia juga membuat festival musik dunia di situ. Outdoor, event organizer juga. Lucu. Saya bilang, saya suka, waktu itu saya membawa angklung, saya ingin mengundang Anda dan komposisi angklung. Sayang keburu pandemi. Dia pengen ngundang 2020 kemarin ke Mongolia, Ulaanbaatar. Sayang, ya mungkin next aja. Next, insya Allah pandeminya akan segera berakhir dan ngundang saya juga, ngajak saya. Aduh. Paspornya udah berapa cap sih sebetulnya? Paspor tuh udah berapa cap ya? Saya Kalau alhamdulillah saya cuma Singapura, terus ke Jeddah. umroh. Alhamdulillah saya sudah 80-an negara untuk dengan bermain musik saja gitu. Atau bingung mau dicap di mana lagi ya. Gitu ya. Sebetulnya ada negara lain yang saya ingin konser juga, yaitu selain di Mongolia, ingin sekali konser di Alaska ya, Amerika Serikat. Amerika Serikat, dan di Iceland, di Eropa. Di Islandia. Islandia saya pernah ke sana, tapi ke Reykjavik ya itu sebagai turis ya. Setelah waktu itu saya konser di mana saya berkunjung ke Iceland gitu. Glasiernya luar biasa alamnya itu. Waduh, bener ya. Ternyata apa sih sebetulnya yang bisa diambil dalam pikiran Kang Dwiki? Bahasa biasanya itu hikmahnya gitu. Nah, hikmahnya adalah Dalam berkeliling seperti ini tuh kan orang tidak semuanya bisa berkeliling dunia seperti apalagi membawa karya. betul. Gimana sih? Manusia dimanapun yang saya temui, Ini dia. cinta damai. Oh gitu ya. Ya. Yang katanya, oh itu negara itu orangnya jelek gini-gini. Oh gini-gini. Dalam dunia seni yang saya alami, semuanya cinta damai, peace, saling Sebetulnya. respect satu sama lain, toleransi. Jadi saya timbul pertanyaan setelah saya keliling-keliling dunia. Gimana? Siapa yang menimbulkan perang ini? Nah, Kelihatannya para politikusnya ya, gitu ya. segelintir Nah, pemimpin. beberapa gelintir rakyat dunia sendiri cinta damai. Jadi mengapa harus ada peperangan terus, harus pertentangan di sini. Di situ hikmah saya lihat. Jadi saya mau lihat hikmah bangsa-bangsa di dunia itu penuh respek satu sama lain dan penuh cinta satu sama lain, penuh menghargai. Saya melihat hanya musiklah, musik menyatukan kita. Music unite all. Semoga sehat terus ya Kang Dwiki ya. Amin. Kang Teddy juga. Ya, Ya. alhamdulillah. Karena kalau kita sehat kita bisa berbuat banyak ya. Amin. Ya itu. Itu kita bikin apa gitu. Sebentar lagi bulan Ramadan, mohon maaf. Minum. Baiklah, sampai ketemu lagi di kisah inspiratif edisi mendatang. Terima kasih Kang Dwiki. Terima kasih Kang Teddy sudah berkunjung ke studio saya. Terima kasih.